Anak ini tidak bisa dipertahankan. Harus digugurkan sekarang juga. Hamil 4 bulan. Setiap orang yang melihat hasil tes kehamilan semuanya ingin aku mati. Si Cheng-an. Ini baik-baik saja, kenapa memaksa Yin Yin menggugurkan anak? Pak, lihat sendiri. Ternyata seperti ini. Laukin, kamu gila, di perut Yin Yin itu adalah cucu kandungmu. Lihat sendiri. Tidak bisa. Bu, sebenarnya ada apa? Anak di perutku? Sebenarnya ada masalah apa? Begini tidak bisa. Di rumah sakit terlalu jelas. Aku punya cara. Cari beberapa pria. Yin Yin. Semuanya sudah berlalu. Kenapa? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Dasar tidak tahu terima kasih, kamu bilang kenapa? Pak Bu, menurutku Yin Yin sudah tidak sadar. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Obati. Kenapa? Setiap orang yang melihat hasil tes kehamilan, semua ingin aku mati. Anak ini tidak bisa dipertahankan. Harus digugurkan sekarang juga. Anak, Di perut Yin Yin itu adalah cucu kandungmu. sayang, aku sangat menantikan saat anak kita lahir. Sayang. Kamu kenapa? Aku ini terlahir kembali. Terlahir kembali ke hari mengambil laporan tes kehamilan. Di kehidupan ini aku harus mencari tahu. Laporan tes kehamilan itu sebenarnya ada masalah apa? Data pemeriksaan janin semuanya sempurna. Yin Yin. Hasil pemeriksaan kehamilan sudah keluar. Cepat tunjukkan padaku. Asal jangan biarkan Shi Cheng-an melihat laporan. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa kamu minta laporan dariku? Aku adalah ayah dari anak ini. Melihat laporan itu wajar, kan? Tapi dokter sudah bilang, bayinya semuanya normal. Apa kamu tidak percaya sama perkataan dokter? Aku bukan tidak percaya dokter, aku hanya ingin lebih mengenalmu. Agar bisa merawatmu lebih baik, kan? Tapi hari ini aku memang tidak ingin kamu lihat. Baik. Tidak lihat ya tidak lihat. Yang penting kamu sehat. Kalau begitu aku ke toilet, setelah itu kita pulang. Baik, menunggumu. Aku harus periksa dengan teliti hasil pemeriksaan kehamilan ini. Sebenarnya ada masalah di mana? Sampai mereka setelah melihatnya berubah seperti orang lain. Laporan pemeriksaan kehamilan hilang. Yin Yin, anak ini tidak boleh dipertahankan. Sekarang, segera gugurkan. Sekarang juga, gugurkan, cepat. Ada yang ingin menggugurkan anakku. Tolong aku. Dia ingin menggugurkan anakku. Sayang, dokter bilang, anak kita sehat. Kenapa kamu memaksaku untuk menggugurkannya? Ada apa ini? Hei, perempuan, diam, ikut aku. Ayo, Tidak. Tolong aku. Tolong anakku. mau apa kau? Ya ampun, bayinya tidak bermasalah. Kau masih mau aborsi. Sepertinya kau tidak mau merawatnya. Dasar orang jahat. Sekarang tidak mau punya anak.
Pas pacaran dulu kenapa tidak mikir? Kau memaksa ibu hamil aborsi itu melanggar hukum, ayo lapor polisi. Benar, lapor polisi, lapor polisi, lapor. Si Cengan. Karena kau tidak mau bilang apa yang salah. Jangan salahkan aku kalau aku besarkan masalah ini. Ayah ibu. Cepat ke rumah sakit cepat. Setelah orang tua lihat laporan kehamilan, akan seperti kehidupan sebelumnya ingin aku mati. Kau mau pergi? Sudah kubilang anak ini harus digugurkan. Lepaskan aku. Cepat ikut aku. Tolong aku. Kalian hanya periksa kehamilan, kenapa jadi ribut begini? Bu, Anda harus bela putri Anda. Orang jahat ini baru saja memaksa putri Anda aborsi. Shi Chengan, kau berani mengganggu putri kesayanganku? Aku hajar kau. Ayah. Lihat sendiri. Ayah, jangan lihat. Ayah, Brengsek. Cheng An menyuruhmu menggugurkan kandungan itu demi kebaikanmu. Lah, kok malah berantem? Tapi anakku sehat. Kalau tidak percaya, kita bisa tanya dokter. Aku juga dokter. Apa aku tidak tahu? Berani membantahku? Awas, aku hajar kamu. Kamu gila? Perut anakmu masih mengandung bayi, kalau Qin Yin kenapa-napa, aku lawan kamu. Kamu sayang dia. Tapi perempuan ini tidak layak jadi anak kita. apa yang kamu katakan? Apa kamu pantas jadi ayah? Untung ada ibu yang melindunginya. Kalau tidak, kasihan banget. Nak, ada ibu. Tidak ada yang boleh ganggu kamu. Coba lihat laporan kehamilannya. Ibu jangan lihat. Bayi dalam perutku sehat. Kalau ibu tidak percaya, kita tanya dokter. Qin Yin, jangan khawatir. Pasti ayahmu sudah lama berhenti jadi dokter, beralih ke bisnis. Salah baca laporan. Ibu dulu adalah kepala bagian kandungan. Kamu harus percaya ibu. Tidak, ibu. Jangan lihat. Aku percaya ibu. Tapi tolong jangan lihat. Ibu, aku mohon, kalau ibu lihat, akan seperti mereka berdua yang tidak mencintaiku. Tolong jangan lihat, ya? Tidak akan, Qin Yin. Aku bekerja bertahun-tahun, sudah lihat banyak laporan macam-macam. Dan, bahkan kalau bayi ini bukan dari si Cheng An, ibu akan tetap tanpa ragu berdiri di sisimu, melindungimu. Kamu adalah satu-satunya orang yang paling aku cintai di dunia. Ibu. Tidak apa-apa, Qin Yin. Bayi ini baik-baik saja. Cepat bangun. Kita pulang. Ayo pulang. Tidak. Saya tidak pulang. Yingin, kamu lagi ngapain? Kamu seorang ibu hamil, tidak pulang. Kalau terjadi sesuatu di luar, bagaimana? Saya tidak mau kembali. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Aku tidak bisa ikut mereka pulang. Kalau aku ikut mereka pulang, mereka akan menggugurkan anakku. Tolong aku. Yingin, kamu ngomong apa sih? Di perutmu itu cucu kita sendiri. Ayah dan ibu mana mungkin membiarkanmu menggugurkannya? Ikut aku pulang. Aku tidak pulang. Bi, lagi pula dia seorang ibu hamil. Baru tadi emosinya tidak stabil. Kalian jangan terlalu memaksanya. Iya, kalau sampai melukai bayi di perutnya, bagaimana nanti? Yingin, apa kamu paranoid? Yingin. Cepat ikut aku pulang. Jangan mengganggu ketertiban rumah sakit. Aku tidak kembali. Aku lebih baik mati daripada ikut kalian pulang. Sekarang ini di rumah sakit. Dia seorang ibu hamil. Sekarang jiwanya terguncang. Kalian harus membawanya ke dokter untuk diperiksa. Bukan memaksanya pulang. Aku dan ibunya dulu adalah dokter kandungan. Masih perlu ke dokter? Sayang, cepat ikut aku pulang. Aku lebih baik mati daripada pulang. Siapa yang menyuruh kalian menyeret seorang ibu hamil?
Siapa yang menyuruh kalian? Menyeret seorang ibu hamil seperti ini? Pak polisi, ibu hamil, ini adalah putri kami. Dia punya masalah kejiwaan. Kami ingin membawanya pulang. Saya tidak sakit jiwa. Merekalah yang ingin membunuh bayi dalam perutku. Pak polisi, jangan dengarkan omongannya. Istri saya menderita paranoia. Jika kalian tidak percaya bisa periksa CCTV. Rumah sakit CCTV bisa membuktikan. Mereka benar-benar ingin membunuh bayi dalam perutku dan mereka juga mendengarnya. Ya, benar. Kami sudah memeriksa CCTV. Orang di tempat juga bisa bersaksi. Kenapa kalian memaksanya? Menggugurkan bayi yang sehat ini? Memaksa ibu hamil menggugurkan bayi. Itu melanggar hukum. Pak polisi, kami semua ini demi kebaikannya, bayi ini harus digugurkan. Hanya karena lembar pemeriksaan kehamilan itu, apa sebenarnya rahasia di atasnya? Sehingga setelah kalian semua melihatnya, kalian semua seperti berubah. Saya juga ingin tahu kenapa. Laporan pemeriksaan ini dengan jelas mengatakan, ibu hamil dan janin sehat. Kenapa kalian bilang, memaksanya menggugurkan bayi demi kebaikannya? Pasti rahasianya ada di lembar pemeriksaan. Ternyata begitu. Saya akhirnya tahu. Kenapa kalian ingin saya menggugurkan bayi ini? Ternyata karena ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, kami akan membelamu. Pada laporan pemeriksaan kehamilan ini, apa yang kamu lihat salah? Benar saja, anak yang tidak bisa dijinakkan. Kamu bahkan ingin tim penegak hukum membawa pergi orang tuamu sendiri. Meskipun kamu ibunya, kamu tidak berhak menghinanya dengan kata-kata. Jika tidak, kami akan menahanmu. Yingin. Sekarang, apakah kamu masih ingin mempertahankan bayi ini? Aku. Tenanglah, kami ada di sini. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk menggugurkan bayi ini. Maaf, tadi aku tidak berpikiran jernih. Bayi ini memang bermasalah. Memang tidak bisa dipertahankan. Maaf merepotkan kalian. Tadi aku sudah melihat laporan itu. Hasil pemeriksaannya mengatakan, semua data bayi, sama sekali tidak ada masalah. Apakah kamu punya kesulitan? Katakan pada kami. Kami pasti akan mencari cara untuk membantumu. Aku tidak punya kesulitan apapun. Baiklah. Kedepannya, jika ada apa-apa, segera berkomunikasi dengan kami. Ayo. Perempuan, kamu membuatku malu sekali hari ini. Aku pengen banget merobek perutmu, kotoran dalam perutmu semua dikeluarkan. Biar tahu kalau kamu itu imut. Kalau aku jadi kamu, sekarang juga bunuh diri. Lebih baik anak ini tidak ada. Aku bisa benar-benar terbebas. Aku tendang kamu sampai mati. Berhenti. Kalian lagi ngapain? Apa hak kalian? Memperlakukan ibu hamil seperti ini? Aku dengar di rumah sakit ada orang menganiaya ibu hamil. Itu kalian, ya? Apa kalian tidak punya peri kemanusiaan? Tenang saja, aku wartawan dari Haicheng News. Kami semua pasti akan membantu kamu memperjuangkan keadilan. Ibu hamil adalah kelompok rentan. Jika mereka berani menyentuhnya lagi, seluruh rakyat tidak akan membiarkan mereka. Di rumah sakit, mereka memaksa ibu hamil untuk mengubah pernyataan. Petugas penegak hukum datang pun tidak berguna. Baru keluar dari rumah sakit, langsung seenaknya memukul orang. Jahat sekali. Pukul mereka. Cukup, ya. Kamu benar-benar tampan. Seberapa besar cinta istrimu padamu, hingga rela memberimu anak. Tapi kau perlakukan dia seperti ini. Kalian juga orang tua. Menyiksa putri sendiri seperti ini, apa maksud kalian? Jika kalian tidak menginginkan anak ini, ya seharusnya dari awal bilang padanya. Sekarang memintanya aborsi, yang terluka adalah fisik dan batin ibu hamil. Hari ini, aku akan mengekspos kalian semua. Ya, ekspos mereka. Ekspos mereka. Bu, bisa ceritakan apa kata petugas hukum? Jika kau ingin bercerai dan putus hubungan dengan mereka, kami juga akan membantumu. Seluruh masyarakat akan mendukungmu, jangan khawatir. Kalian para wartawan ini, benar-benar ikut campur urusan orang. Peduli atau tidaknya kami bukan urusanmu, tapi setidaknya lebih berhati nurani daripada wanita sepertimu. Lihat sendiri. Ini laporan pemeriksaannya. Ternyata, melihat belum tentu benar, aku nggak nyangka, kamu benar-benar pantas mati. Ada apa ini sebenarnya? Kok misterius banget? Sudah, bubar saja. Ini urusan keluarga mereka, sebaiknya kita jangan terlalu ikut campur, semua bubar. Apa yang tertulis di atas? Kenapa setelah melihatnya wajahnya muram? Kita pergi sekarang.
Mereka memaksa ibu hamil untuk aborsi lagi. Bagaimana? Iya. Orang tuanya, dulu mereka berdua, dokter kandungan, mereka tidak mungkin secara bersamaan salah mendiagnosis anak ini, lagi pula. Kalau memang ada masalah, di pihak penegak hukum sudah diselesaikan. Bagaimanapun juga, ini menyangkut seorang anak yang belum lahir. Sebaiknya kalian jangan mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain, jangan ikut campur sembarangan, bubar semua. Xiao Liu, ada apa sebenarnya? Ibunya sebenarnya bilang apa padamu? Kenapa sikapmu berubah drastis? Ternyata tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini. Apa gunanya aku hidup? Nona, kamu masih berani tertawa. Dia itu orang macam apa? Kalian sudah tahu dari dulu, kan? Kalian bicara saja. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Aku akan menggugurkan janin ini. Kalian tidak ingin melihatku lagi. Setelah aku menggugurkan janin ini, aku akan memutuskan hubungan dengan kalian. Mulai saat itu, aku tidak akan muncul di hadapan kalian lagi. Hanya menggugurkan janin ini. Masih belum cukup. Lalu, apa yang kau inginkan dariku? Apa kau ingin aku mati? Jadi apa yang kau mau dariku? Kau ingin aku mati? Kau hidup hanya membuat semua orang merasa jijik. Aku tidak mati. Tentu tidak. Untunglah di rumah sakit. Ada yang melihatmu, lalu membawamu ke sini. Kamu ini hanya gegar otak ringan. Bayi di perutmu juga aman. Cih, dengan mobil secepat itu, bahkan tidak bisa membuatmu keguguran. Bagaimanapun juga, kau harus menggugurkan anak haram di perutmu. Jika anak ini gugur saja, betapa bagusnya. Tapi dia ternyata kuat. Selamat tanpa cedera. Dia selamat dari maut, itu karena dia beruntung. Kenapa kalian begitu kejam, mengutuk anak di perutnya? Ini urusan keluarga kami. Apakah kau berhak, seorang perawat kecil, ikut campur? Kalian kan ingin aku menggugurkan anak ini? Baik, aku akan membuat janji sekarang untuk operasi aborsi yang paling cepat. Perawat, tolong buatkan janji operasi aborsi yang paling cepat. Anak ini, mau dipertahankan atau tidak, itu hakmu. Kau tidak perlu karena mereka. Aku sudah mempertimbangkannya. Aku ingin aborsi. Baiklah. Operasi yang paling cepat baru bisa besok pagi. Aku akan buatkan janjinya Pemeriksaan sekarang. Pra-operasi. Kalian tenang saja. Setelah operasi, aku akan ke luar negeri. Seumur hidup kalian tidak akan pernah melihatku lagi. Anggap saja aku sudah mati. Maaf, Nona Qin. Anda baru saja mengalami kecelakaan mobil. Sekarang indikator tubuh Anda tidak memenuhi syarat. Kami tidak akan mengambil risiko untuk melakukan operasi aborsi pada Anda. Dokter, saya bisa menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab, pasti tidak akan membebani Anda dan rumah sakit. Ini bukan soal pelepasan tanggung jawab. Kami harus bertanggung jawab atas nyawa setiap pasien. Tapi saya tidak perlu kalian bertanggung jawab. Nona Qin, pemeriksaan kehamilan Anda yang lalu saya yang melakukannya. Bayi dalam kandungan Anda sangat sehat. Kenapa Anda harus menggugurkannya? Karena... Baik, Anda berhak melindungi privasi Anda. Tapi, kami tidak akan melakukan operasi aborsi untuk Anda. Tenangkan diri dulu, pulihkan kondisi tubuh. Setelah semua indikator pulih, pasti kami akan operasi untuk Anda. Baik. Terima kasih. Apakah jadwal operasi sudah diatur? Kapan akan menggugurkan bayi? Dokter bilang kondisi tubuh saya semua indikator tidak memenuhi syarat, menolak melakukan operasi aborsi untuk saya. Saya akan memulihkan kondisi tubuh. Cukup. Sepertinya kamu memang tidak ingin menggugurkannya. Karena kamu tidak mau menggugurkannya, saya akan menggunakan cara saya sendiri. Ya Tuhan. Lebih baik aku tidak terlahir kembali. Tidak melihat laporan pemeriksaan kehamilan itu. Dengan begitu aku tidak akan pernah tahu kebenaran yang kejam itu.
Kalian mau apa? Karena kamu tidak tega menggugurkan anak itu, tentu kami akan membantumu. Aku akan beli obat penggugur. Masa tidak percaya bayi ini tidak bisa digugurkan? Tidak, di rumah sakit terlalu kentara. Aku punya cara lain. Di rumah sakit terlalu kentara. Aku punya cara. Cari beberapa pria. Kamu mau kemana? Aku benar-benar akan menggugurkan anak ini. Aku mohon jangan lakukan ini padaku, oke? Aku benar-benar akan menggugurkannya. Sekarang bukan terserah kamu. Seumur hidup, aku harus mengalami penghinaan seperti ini. Kak Han. Lokasi terakhir Qin Yin muncul adalah di sini. Awas, Qin Yin dalam bahaya. Mau lari? Kemarilah. Berhenti. Saya wartawan dari Hai Cheng News, kalian diduga dengan sengaja menculik dan melukai. Saya sudah merekam seluruhnya dan melaporkan ke polisi. Qin Yin, kau tidak apa-apa? Kamu, Sebenarnya, aku diam-diam menyelidiki tentang dirimu. Sekarang bisa kau beritahu aku tentang laporan pemeriksaan kehamilan itu, rahasianya? Apa yang kamu katakan? Qin Yin diselamatkan oleh wartawan itu. Wanita ini. Kita harus cepat-cepat menghentikannya. Bagaimana jika dia membocorkan rahasia surat pemeriksaan kehamilan itu? Itu akan berakhir buruk. Qin Yin, berdasarkan penyelidikanku, orang tua dan suamimu selalu merawatmu dengan baik, sampai laporan kehamilan itu muncul. Mereka tiba-tiba berubah total. Kenapa bisa begitu? Kenapa? rekan kerjamu, tidak memberitahumu, alasannya? Hari itu, dia bilang padaku, bahwa meski kebenaran terungkap, tidak akan bisa dilaporkan. Dia menyuruhku jangan cari masalah, Lalu kenapa kau masih menyelamatkanku? karena aku tahu, kau adalah korban. Kau tidak takut kalau aku orang jahat? Bahkan jika kau benar-benar melanggar hukum, hukum akan menghukummu. Bukan dengan cara keji seperti mereka untuk menghancurkanmu. Kau tidak seharusnya menerima perlakuan kejam seperti itu. Di dunia ini, mungkin hanya kau setelah melihat laporan kehamilan, yang berpikir begitu. Qin Yin, kau tidak seharusnya terus terjebak di masa lalu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan membantumu. Baiklah. Aku akan memberitahumu. Baik. Aku bilang padamu. Bagus sekali. Akhirnya kamu punya keberanian untuk mengatakannya. Mulai saja. Dasar anak durhaka. Berani-beraninya kamu cari wartawan, memfitnah kami. Tolong jaga bicara kalian. Kalian menyuruh orang untuk menyakiti Qin Yin. Aku sudah lapor polisi. Saat pihak berwajib menyelidiki semuanya, kalian tidak akan ada yang lolos. Wartawan senior, saya pikir Anda mungkin salah paham. 3 orang itu adalah yang diminta Qin Yin untuk kami cari. Tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, dia anak kami. Kami selalu memanjakannya. Bisa dibilang kami selalu menuruti kemauannya. Kalian, Kalau kamu tidak percaya, tanya saja padanya. Qin Yin, jangan takut, katakan apapun yang ada. Kami pasti akan membantumu. Qin Yin, saya sarankan kamu pikir-pikir dulu. Apa yang harus kamu katakan? Qin Yin, meskipun masalah ini tidak baik jika tersebar, tapi lebih baik daripada. Jangan mengancamnya di sini. Siapa bilang kami mengancamnya? Jelas dia bersekongkol denganmu. Untuk memfitnah kami, aku akan melaporkanmu juga. Kalian. Qin Yin, kamu lihat sendiri kan, jelas ini bukan salahmu, tapi mereka dengan tenang menyiksamu. Mereka menyiksamu sampai kamu tidak seperti manusia, seperti setan. Apa kamu rela? Aku. Itu dia cari sendiri. Dia ibumu?
Apa dia berhak menimpakan semua dosa padamu? Lihat luka di tubuhmu. Pikirkan, sejak kamu melihat laporan tes kehamilan, hari-hari yang kamu jalani setelah itu, pikirkan lagi. Semua ini, kenapa harus kamu yang menanggung sendiri? Semakin kamu diam, mereka akan semakin keterlaluan, sampai mereka memaksamu mati. Jangan bicara lagi. Qin Yin, aku tahu kamu sangat menderita. Apa kamu tidak ingin segera mengakhiri penderitaan ini? Laporan tes kehamilan itu, sebenarnya rahasia apa yang ada di dalamnya, yang membuatmu berulang kali terus-menerus menahan siksaan mereka tanpa melawan? Jangan bicara lagi. Qin Yin, beranilah mengatakannya. Katakan dengan lantang, kamu akan terbebas selamanya. Qin Yin, katakan dengan lantang, katakanlah. Baik, aku akan bicara. 3 orang itu. Semua saya yang cari. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku bilang ini bukan urusan kita. Qin Yin, kenapa? Laporan pemeriksaan kehamilan itu rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan membuatmu sulit sekali mengatakannya. Wartawan Chu itu urusan keluarga Qin, bayi di perutnya harus digugurkan. Kami juga demi kebaikannya. Qin Yin, lihat aku, lihat aku. Aku tahu kamu sayang bayi ini. Tapi jika kamu tidak mengungkapkan rahasia laporan kehamilan ini seumur hidupmu, mereka akan seenaknya mengintimidasi kamu. Kamu mau seperti itu? Jangan bicara lagi. Bayi ini, dia datang itu salahnya, dia pantas mendapatkannya, dia pantas. Qin Yin, wartawan, Chu, aku menyarankanmu jangan ikut campur. Apapun rahasia yang ada di laporan kehamilan ini, kamu tetap ibunya, kamu tetap ibunya. Kalian tidak seharusnya memperlakukannya seperti ini. Apa kalian lupa betapa kalian dulu sangat menyayanginya? Dan kamu, aku sudah menyelidikimu. Sebelum laporan kehamilan itu muncul, kalian selalu sangat mesra. Kenapa? Dalam semalam, semuanya berubah. Itu urusan suami istri. Wartawan besar, kamu terlalu ikut campur. Aku pasti akan mengungkapnya. Aku pasti akan membantu Qin Yin melepaskan diri dari orang-orang sampah seperti kalian. Anak dalam kandungan Qin Yin ini bukannya keguguran, malah membuat masalah semakin besar. Bagaimana ini? Sekarang wartawan dan tim penegak hukum sudah mengawasi kita. Ditabu, hal itu tidak boleh bocor sama sekali. Jika tidak, harus segera cari cara menggugurkan kandungannya. Kalau masih gagal, suruh dia cerai dengan saya dulu. Lagi pula, ke depannya, saya tidak ingin ada hubungan sedikit pun dengan dia. Kamu? Tidak baik. Ada orang mau lompat dari gedung. Cepat pergi. Nyonya Qin, cepat turun. Itu sangat berbahaya. Betul itu, Qin Yin. Ada apa? Turun, kita bicara baik-baik. Kalian tidak perlu tegang. Aku hanya ingin berdiri di sini menikmati angin. Qin Yin, kamu pikir dengan cara seperti ini kamu bisa tidak jadi menggugurkan anak? Mimpi saja. kau anak durhaka. Kamu demi tidak menggugurkan anak terkutuk di perutmu, kau mengancam kami dengan kematian, kau jadi berani ya? Ayah. Ibu. Jika aku melompat dari sini, anak pasti akan gugur. Kalian pasti senang, kan? Dia akan melompat. Masih muda. Kenapa mau lompat dari gedung? 2 hari lalu di rumah sakit, aku melihatnya setelah pemeriksaan kehamilan keluarganya memaksanya untuk aborsi. Hasil pemeriksaannya bermasalah aborsi lalu hamil lagi kan bisa? Masalahnya, hasil pemeriksaannya tidak ada masalah. Sepertinya ada hal lain. Aneh-aneh. Aku juga tidak paham. Jangan, Qin Yin. Jangan bertindak gegabah. Kalau begitu lompat saja, asalkan anak dalam perutmu gugur, aku akan suruh dokter menyelamatkanmu. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, ibu baikku. Kalian masih punya perasaan tidak? Harus memaksanya sampai mati?
Kamu lagi yang mengacaukan rencanaku. Kamu benar-benar seperti hantu yang tidak pergi. Aku hantu yang tidak pergi? Apa kamu tidak takut putrimu dan anak dalam perutnya setelah mati menjadi hantu menghantui kalian seumur hidup? Kamu? Qin Yin mati bukanlah solusi satu-satunya cara. Sebenarnya aku tidak benar-benar ingin mati. Lagi pula, aku sudah mati sekali. Aku hanya ingin mencoba. Mereka bisa seberapa kejamnya mereka. Mereka bisa sampai seberapa kejam? Sekarang kau lihat sendiri, kau masih mau terus menyimpan rahasia surat pemeriksaan kehamilan itu? Qin Yin, kau tahu rahasia itu konsekuensi jika terbongkar. Jika kau masih putri keluarga Qin, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Qin Yin, katakan saja, aku akan membantumu. Chu Han, aku tahu kau orang baik. Tapi ada beberapa hal. Kau tidak bisa membantuku. Chu Han, benar, ini bukan salahku. Bahkan jika aku salah, aku sudah mati sekali. Dosa yang harus kutebus sudah kutebus. Aku akan menggugurkan bayi ini. Tapi kalian memperlakukanku seperti ini. Apakah kalian tidak bersalah? Benar. Aku akan mengungkapkan kebenaran. Kau membocorkan rahasia itu kepada orang lain. Apa dosa keluarga Qin sehingga begini? Keluarga Qin kita hancur. Semua hancur. Apa gunanya aku hidup? Mending mati saja. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga mereka? Surat pemeriksaan kehamilan itu. Apa masalahnya sebenarnya? Membuat mereka memaksa putri mereka sendiri untuk mati. Apa Qin Yin selingkuh? Tidak mungkin jika dia benar-benar selingkuh. Yang paling ribut harusnya laki-laki itu. Mana mungkin orang tuanya? Kalian juga takut dan merasa bersalah ya? Qin Yin, kau tidak takut kena petir? Ibu, tenanglah. Qin Yin tidak menceritakan apapun. Kalau tidak, wartawan itu tadi tidak akan terus menanyakan kebenaran. Cheng An, kau benar. Aku hampir tertipu oleh si manis ini. Qin Yin, bayi di perutmu tidak boleh dipertahankan. Ibu, aku ini putrimu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Padahal semua ini salah kalian. Kenapa aku yang menanggung akibatnya? Bukan kalian. Karena anak di perutmu, jika bukan karena dirimu, maka tidak akan. Karena kita sama-sama salah. Kalau begitu, mati saja bersama. Jangan. Qin Yin kau gila. Oh ya kau juga. Kalau begitu kita lompat bersama. Semua akan selesai. Kau? Ayo, Kenapa kalian menyuruhku menanggung semua ini? Padahal ini bukan salahku. Kenapa aku yang menanggung akibat-akibat ini? Kau bohong. Kau bohong. Ternyata kalian juga bisa takut ya? Lalu kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Kau, Apa kau mau membuat kami marah, ayah? aku benar-benar sudah mati sekali. Sekarang kalian tidak berhak menyalahkanku lagi. Yang harus bertobat adalah kalian. Kau suruh kami bertobat? Aku pukul kau mati. Kau suruh kami menebus dosa? Aku bunuh kau. Kau pukul aku? Dulu kalau bukan karena kalian. Cukup. Qin Yin, kau masih merasa belum cukup malu? Ada apa-apa? Pulang saja bicara. Harus di sini mempermalukan diri? Ayah, di sini banyak orang, banyak mulut. Kalau terus begini, soal surat pemeriksaan ini, rahasianya tidak bisa ditutupi lagi. Sekarang orang baru tahu, di luar banyak orang dan banyak mulut. Dulu kalian berkali-kali memaksaku, kenapa tidak bilang soal itu? Sekarang rahasia mau bocor, kalian ingin redakan masalah. Hari ini aku malah mau bicara kau. Kau tidak akan. Bahkan jika kau benar-benar ingin bicara, kau juga harus pikirkan anak perempuan pertama kita, Nuo Nuo. Ikut aku pulang. Tidak, Qin Yin, kau tidak boleh ikut mereka pulang. Wartawan Chu, ini urusan keluarga kami.
Kami selesaikan sendiri di rumah. Ini juga mau kau urus? Qin Yin, kalau kau ikut mereka pulang, mereka akan bunuh kau. Chuhan, beberapa hal harus diselesaikan. Terima kasih ya. Kalau bukan karena kau, aku masih terperangkap dalam pusaran yang membingungkan. Ini kartu namaku, ada apa? Telepon aku. Tidak. Qin Yin begini terlalu berbahaya. Aku harus cari cara untuk membantunya. Halo semuanya, aku reporter berita Hai Cheng Chuhan. Saya masih terjebak dalam pusaran yang membingungkan. Ini kartu nama saya, hubungi aku kalau ada perlu. Tidak bisa. Qin Yin, ini terlalu berbahaya. Aku harus cari cara untuk membantunya. Halo semuanya, saya reporter berita Hai Cheng Chuhan. Dia benar-benar membawa mobilnya pergi dan tidak menunggu kita. Benar-benar membuatku kesal. Kakak, Nak, kenapa kamu ada waktu menelepon kami? Bu, aku segera sampai di Haicheng. Sekarang di internet, semua menyalahkan kalian memaksa Yin Yin aborsi. Apa yang sebenarnya terjadi? Nak, kami akan segera pulang bicara nanti di rumah saja. Lihat apa yang dilakukan Qin Yin, sampai kakaknya ikut campur. Laporan kehamilannya hilang. Yin Yin anak ini tidak bisa dipertahankan. Sekarang ikut aku untuk menggugurkannya. Ternyata, selama ini harmonis hanyalah ilusi. Bertahun-tahun ini aku benar-benar buta. Qin Yin, kenapa kamu lari cepat sekali? Mau bawa janin di perutmu itu nakal. Karena kalian sudah pulang. Ada beberapa hal kita bicarakan baik-baik. Kamu masih punya muka untuk bicara. Si Cengan, akulah korbannya. Berani. Berani sekali. Hari ini lihat aku pukul kamu. Bub, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kamu lupa? Mau aku bantu ingatkan? Mau aku bantu mengingatkan? Tidak. Tidak perlu. Sudah kukatakan. Meskipun aku bersalah, aku sudah menebusnya dengan nyawaku. Kalian semua tidak punya hak untuk menyalahkanku lagi. Aku peringatkan kalian. Jika kalian memaksaku, lebih baik kita hancur bersama. Kamu... berisik sekali. Ibu, kami sudah pulang. Aku sangat merindukanmu. Betapa bodohnya aku. Dua kehidupan ini, aku bahkan tidak pernah memikirkan perasaan Nuo-Nuo. Ibu, kenapa kamu menangis? Malu-malu. Nuo-Nuo, ibu minta maaf padamu. Mulai sekarang, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ibu, kapan adik laki-lakinya lahir? Aku ingin punya adik laki-laki. Lihat, kamu mendidik anak seperti apa? Nuo-Nuo, kamu harus ingat, yang di perut ibumu itu adalah bencana, harus digugurkan. Jangan pernah memikirkannya lagi. Tidak, itu adik laki-laki. Aku suka adik laki-laki. Kamu diam. Apa yang kau teriakkan?
Ini urusan orang dewasa di antara kami, apa hubungannya dengan Nuo Nuo? Nuo Nuo, ibu dan ayah mau ngobrol sebentar, kamu tidur di kamar, ya? Baik. Pergilah. Aku bilang, anak di perutmu ini harus digugurkan. Kamu juga tidak mau karena anak ini berpengaruh pada Nuo Nuo, kan? Membuat semua orang ikut menderita. Kalian tidak mau menderita. Kenapa harus aku yang menanggungnya sendiri? Tidak ada yang bisa lolos. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu mau melahirkannya? Anak dalam perutmu ini harus digugurkan. Kamu juga tidak mau karena ini di perut mempengaruhi Nuo Nuo, kan? Membuat semua orang ikut menderita, kan? Kalian tidak mau menderita. Kenapa harus aku menanggung sendiri penderitaan? Tidak ada yang bisa lolos. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu mau melahirkannya, kan? Berani dia, bisnis keluarga Kim, saya tinggalkan, besok, pergi gugurkan anak itu. Jika tidak, Jika tidak, bagaimana? Mau cari 3 orang lagi? kamu, Anak ini memang tidak bersalah. Tapi kalian tenang saja, saya akan menggugurkannya. Bahkan jika kalian bisa menerima, aku juga tidak bisa menerimanya. Kamu tahu itu saja. Setelah digugurkan, kita akan bercerai. Mulai sekarang, aku dan kamu tidak akan ada hubungan lagi. Kamu mau bercerai denganku? Kamu tidak tahu malu. Aku masih punya malu. Mulai sekarang, aku bukan lagi putri kalian. Kamu, dasar anak durhaka. Aku dari kecil setia pada kalian. Apa yang aku dapat? Yang kudapat adalah tekanan kalian berulang kali, yang kudapat adalah perhitungan kalian dengan segala cara. Yang kudapat adalah kalian semua, hal semua ditimpakan padaku. jika bukan karena dirimu iya, Iya diriku, oke. Kalian semua orang suci. Semua kesalahan ada padaku, aku memang pantas mati. Aku bilang begini, kalian puas? Aku mati kalian terbebas? Kalian bisa merasa tenang, kan? kamu. Kamu mau membuatku marah sampai mati, ya, kamu. Dasar anak durhaka. Dulu aku tidak seharusnya melahirkanmu. Saat melahirkanku seharusnya langsung dicekik, kan? Saat di pintu sudah terdengar kalian ribut. Apa yang kalian ributkan? Kalian tahu tidak, keluarga Kim kita sekarang sudah berada di puncak badai opini publik? Anakku, kamu akhirnya pulang. Saat di pintu, aku dengar kalian ribut. Apa yang kalian ributkan? Kalian tahu tidak? Keluarga Kim kita sekarang sedang berada di puncak badai opini publik. Nak, kamu akhirnya pulang. Yin Yin, kenapa kamu memandangku seperti itu? Tenang saja, apapun yang terjadi. Kakak pasti bisa membelamu. Nak, sebenarnya, aku dan ayahmu berencana untuk menyelesaikan masalah ini. Tak menyangka tetap mengganggumu. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang di internet di mana-mana, semua menuduh kita. Keluarga Kim tidak berperi kemanusiaan. Hari ini saham keluarga Kim langsung limit bawah rugi beberapa ratus juta. Apa? Sudah tersebar di internet. Lihat sendiri. Yin Yin dari keluarga Qin hasil tes kehamilan jelas normal. Tidak hanya memaksanya aborsi tapi juga menyuruh orang menghinanya, ini sebagai orang tua dan suami, pantaskah dilakukan? Mana keadilan? Mana kebenaran? Keluarga ini situasinya. Benar-benar imut keluarga Qin sebagai keluarga kaya di Haicheng. Benar-benar sekelompok serigala berbulu domba sangat menjijikan. Sebenarnya sebenarnya terjadi, Surat hari hasil itu tes aku kehamilan melokasi seperti apa? Sebenarnya serigala satu. berbulu. Pengen lihat Tersesat banget. semakin bodoh semakin ada. Ini semua ulahmu. Sekarang jadi kacau begini. Kamu puas? Sudah. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Janin, Yin Yin jelas sehat. Kenapa kalian memaksanya aborsi Shi Cheng'an? Apa kamu mengganggu adikku? Nak, bukan urusan Cheng An. Kami sayang adikmu makanya. Dia yang tidak tahu terima kasih. Sayang, maksudmu? Memaksa Yin Yin aborsi adalah sayang padanya? lihat sendiri. Nak, Qin Yin, anak ini harus digugurkan. Urusan rumah sakit, aku yang atur. Kau masih berani ketawa? Kalau tidak karena kau adikku,
Aku ingin langsung memukulmu sampai mati sekarang juga. Kak. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Setelah aborsi, kau harus diam di rumah. Jangan keluar lagi. Kenapa? Kamu juga takut? Ini semua demi kebaikanmu. Dan, jaga mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak peduli hubungan kakak beradik. Hubungan kakak beradik? Kakakmu akan mengatur semuanya untukmu. Cepat ucapkan terima kasih pada kakakmu. Kalian benar-benar keluarga yang saling menyayangi ya? Aku sudah bilang. Setelah aborsi ini, aku tidak punya hubungan lagi dengan kalian, tidak sepeser pun. Apa itu ayah anak, ibu anak, kakak adik, suami istri? Semua tidak ada hubungannya lagi denganku. Berani kau? Kalian jangan memaksaku. Kalau tidak, anak ini tidak jadi kugugurkan. Bukan hanya itu, rahasia hasil USG akan kuungkapkan ke publik. Sayang. Kau mau menghancurkan keluarga Qin kita ya? Qin Yin. Meskipun kau marah padaku, kau harus memikirkan Nuo-Nuo. Lalu siapa yang memikirkan aku? Qin Yin. Anak ini harus kau gugurkan. Mulai sekarang, kau juga harus diam di rumah. Orang? Panggilkan dokter ke sini. Langsung di rumah lakukan operasi aborsi saja. Kau? Baik. Karena kalian memaksaku seperti ini. Ya, biar sama-sama hancur. Halo Chuhan. Sekarang akan kuberitahu rahasia hasil USG itu padamu. Hei Chuhan. Sekarang aku akan memberitahukan rahasia hasil tes kehamilan kepadamu. Cepat ambilkan ponselnya. Qin Yin, kamu mau menghancurkan keluarga kita? Rahasia hasil tes kehamilan adalah... Qin Yin, apa yang terjadi denganmu? Kenapa ribut sekali? Qin Yin, katakanlah. Qin Yin, Kamu anak durhaka, cepat serahkan ponselmu. Qin Yin jangan tidak tahu diri. Katakan rahasia hasil tes kehamilan itu. Apa untungnya bagimu? Qin Yin tunggu aku akan segera menemuimu. Qin Yin, kamu harus membuat masalah sebesar ini? Chuhan pasti akan segera datang. Bahkan mungkin sudah menelepon polisi. Pokoknya aku tidak peduli. Kecuali kalian bunuh aku sekarang. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan mengungkapkan rahasia ini ke publik. Kalian berdua keluar. Qin Yin, kamu sudah tidak mau hidup lagi. Juga tidak mau kami hidup? Aku tidak tenang. Kalian juga jangan berharap tenang. Ku bunuh kau. Cukup. Yin, kamu adik kandungku. Mana mungkin aku begitu padamu? Tadi, hanya kakak bercanda denganmu. Kamu salah paham padaku. Hanya kakak bercanda denganmu. Kau salah paham padaku? Benarkah? Aku tahu hatimu sakit. Bagaimana kalau begini? Kita aborsi dulu anaknya. Untuk yang lainnya nanti kita bicarakan. Tapi sekarang aku tidak ingin aborsi. Kalian kan tidak punya malu. Kalau begitu aku juga tidak mau. Aku ingin lihat keluarga Qin selanjutnya bagaimana bisa bertahan di Haicheng. Qin Yin, semua yang kau miliki hari ini semua diberikan oleh keluarga Qin kau. Lihat ibu masih mengancamku. Wanita, kau membuatku kehilangan muka hari ini. Aku ingin sekali membelah perutmu, isi kotor di perutmu semuanya dikeluarkan, juga tahu dirimu imut. Kalau aku jadi dirimu sekarang mati saja. Diam. Nakau. Ibu. Yin itu anak perempuanmu? Bagaimana kau bisa berkata begitu padanya dan? Jika terjadi masalah semua tanggung jawab dilemparkan ke Yin. Kalian. Sungguh sangat mengecewakan aku. Nat. Yin. Sekarang kau puas? Begini. Yin. Kau pergi dulu untuk aborsi anak dalam perutmu. Aku percaya. Kau juga tidak ingin seumur hidup selalu menderita. Bukan? Nah, itu benar. Kita adalah kakak adik kandung. Satu keluarga.
Apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Setelah aborsi beri aku 100 juta biarkan aku pergi jauh. Baik? Tidak masalah. Kakak bisa transfer uangnya sekarang kepadamu. Yinyin. Uang sudah ditransfer. Setelah kau aborsi, kakak akan transfer lagi 100 juta. Aku membuatmu seumur hidup, tidak kekurangan sandang pangan. Baik. Besok aku dan Shi Cheng'an setelah selesai bercerai langsung aborsi. Tidak. Aku tidak setuju. Tidak bisa, harus aborsi dulu. Kalau begitu, lupakan. Kalian berdiskusi pelan-pelan, lagi pula aku tidak terburu-buru. Baik. Aku setuju cerai. Nono, aku juga mau bawa pergi. Tinggal bersama kalian, hanya akan merusak anak perempuanku. Tidak. Ini benar-benar tidak bisa. Baik. Aku setuju. Qin Yin buka pintu dong Qin Yin, bagaimana keadaanmu? Qin Yin, kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka? Aku tidak apa-apa. Terima kasih, Han Han. Tadi aku jelas ada di dalam ponsel. Syukurlah kamu tidak apa-apa Qin Yin, tempat ini tidak aman, ikut aku. Maaf merepotkanmu. Nak, kamu tega membiarkannya pergi begitu saja. Berkali-kali, meninggalkan catatan kriminal di Biro Penegakan, hukum kalian tahu tidak, keluarga Qin kita, sekarang sudah menjadi sorotan media, diincar. Selama Qin Yin belum keguguran rahasia yang tidak boleh diucapkan itu. Semua mungkin terungkap. Kakak. Tapi dia sekarang, pergi bersama wartawan itu bagaimana jika dia? Kita tidak punya muka untuk mengatakannya. Dia punya muka untuk mengatakannya? Malam ini, aku terlalu terburu-buru. Tapi hatiku ini masih merasa tidak tenang. Kau bilang bagaimana jika dia... Tidak ada bagaimana jika. Masalah ini pasti harus ada penyelesaiannya. Lebih baik. Kita pada saat Qin Yin menjalani operasi, melakukan sesuatu. Menggunakan obat untuk membuatnya amnesia langsung. Melupakan semua hal, bukan begitu? Hal yang sesederhana ini. Tanpa sepengetahuan siapapun bisa tenang dengan sendirinya. Hasilnya, kalian buat heboh, dan aku harus membereskan kekacauan kalian. Anakku memang pintar. Seandainya tahu, tidak akan memaksanya di rumah sakit. Semua gara-gara si kecil itu yang membuatku marah. Itu dia wartawan yang suka campur tangan, terus mengejar kasus ini, dan membawanya ke internet. Tenang. Dengan kekuatan keluarga Qin, membuatnya hapus video, diam. Bukankah itu hal yang sangat mudah? Syukurlah. Cheng'an. Besok pas pergi cerai, jangan sampai ada masalah lagi. Baik. Tenang saja. Aku pasti tidak akan menampakkan celah. Dengan kekayaanmu sekarang, istri seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Nanti, asal kau baik pada Nuo-Nuo, aku jamin tidak akan menyusahkanmu. Kakak, bukankah kau bilang, hak asuh Nuo-Nuo sudah diberikan pada Qin Yin? Asal bisa menipu Qin Yin untuk aborsi, apalagi hak asuh Nuo-Nuo? Bahkan gunung emas, gunung perak, aku akan setujui semuanya. Chuhan, aku tahu kau demi kebaikanku. Tapi, lebih baik hapus saja semua video tentang masalah ini. Kenapa? Video-video itu bisa melindungi hak-hakmu? Hingga 2 tahun ini bisnisnya besar. Dia tidak mudah dihadapi. Aku tidak ingin merepotkanmu. Lagi pula besok, aku akan dengan Shi Cheng'an pergi mengurus cerai. Setelah cerai, aku akan aborsi. Benarkah kau akan menggugurkan anak ini? Tapi hasil USG jelas normal. Kenapa semua orang tidak bisa menerima anak yang belum lahir? Chuhan, beberapa hal kau sudah tahu, keluarga Qin tidak akan melepaskanmu, jadi aku tidak bisa membahayakanmu. Qin Yin, kau tidak perlu merasa terbebani. Aku seorang jurnalis, menegakkan keadilan adalah tugasku. Aku hanya tidak mengerti, rahasia seperti apa, yang bisa membuat orang tua sendiri memperlakukan anak kandung sendiri seperti ini? Sebenarnya, aku bukan anak kandung mereka. Apa? Putri sulung asli keluarga Qin sudah lama meninggal karena sakit.
Aku hanya mereka ambil sembarangan untuk menggantikan putri sulung, agar mudah diperas nilainya. Di antara kita, tidak ada hubungan darah. Juga tidak ada kasih sayang. Ternyata seperti ini. Chuhan, kau adalah orang terbaik yang pernah kukenal. Segera, aku akan meninggalkan Haicheng untuk menyambut kehidupan milikku sendiri. Yinyin. Dulu kalau kamu mau menggugurkan kandungan, kita tidak akan sampai-sampai di titik ini. Yinyin. Aku tahu kamu marah padaku. Tapi bisakah kamu pikirkan aku pikirkan Nuo-Nuo? Kita jangan bercerai, kamu gugurkan saja kandungannya, tinggal di keluarga Qin dengan tenang, apa tidak enak? Shi Cheng'an, apa kamu tidak merasa jijik? Nona Chu. Coba kopi yang baru ku buat. Kopi Manheling emas premium. Tuan kita tidak saling kenal, kan? Kamu cari aku? Aku Qin Ge. Kamu adalah presiden direktur grup Qin. Nona Chu. Hari ini aku menyuruhmu datang adalah untuk meminta kamu menghapus video-video yang merugikan keluargaku Qin. Benar saja kalian keluarga Qin semua sama saja. Jadi, Nona Chu kamu tidak setuju? Qin Yin melarangku bertanya rahasia surat tes kehamilan. Aku tidak tanya, tapi kalau mau aku hapus video boleh? Harus menunggu Qin Yin meninggalkan Haicheng dengan selamat baru aku hapus. Nona Chu, ini urusan rumah tangga keluarga Qin kamu harus ikut campur? Omong kosong, tidak ada gunanya bicara lebih. Maaf, aku tidak bisa menemani. Sudah diberi tawaran baik, malah memilih yang kasar. Shi Cheng'an. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing jalan sendiri-sendiri. Semoga kita berdua baik-baik saja. Qin Yin. Aku bilang padamu, kamu pasti akan menyesal. Sepanjang hidupku, aku pernah melakukan dua hal yang paling aku sesali. Pertama, diadopsi oleh keluarga Qin. Kedua, menikahimu. Yinyin, kamu datang. Operasinya sudah siap. Yinyin, aku memberimu kesempatan terakhir. Asalkan setelah kamu menggugurkan kandungan tinggal diam di rumah kamu, masih anggota keluarga Qin. Aku tidak ingin sehari pun tinggal di keluarga Qin. Setelah operasi selesai, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Qin. Qin Yin, aku sudah memberimu kesempatan. Jangan salahkan kakak yang tega. Keluarga Qin sudah mengadopsinya bertahun-tahun membiarkannya menikmati kemewahan. Itu sudah cukup baik untuknya. Benar. Dia yang tidak tahu terima kasih. Dr. Liu, semua sudah siap. Baik, mulai operasi. Direktur Qin, operasi tadi mengalami sedikit masalah. Jadi, Anakku yang malang. Kenapa kamu pergi begitu saja? Sayang, aku pasti akan merawat Nuo-Nuo dengan baik. Tenanglah, pergi. Yin ya. Kamu pergi. Bagaimana ibu bisa hidup? Ibu pun tidak ingin hidup lagi. Ibu. Maaf. Aku mengecewakanmu. Kamu tidak apa-apa. Bukannya kamu bilang terjadi kecelakaan? memang ada sedikit kecelakaan kecil. Nona Qin tubuhnya agak lemah. Tekanan darahnya tidak stabil. Jadi waktu operasi hanya sedikit diperpanjang saja. Kamu. Sudah. Kalian antarkan adikku ke kamar rawat inap. Ibu. Yinyin baru selesai operasi. Tubuhnya lemah. Kamu harus merawatnya dengan baik. Tidak perlu Qin Yin, biar aku yang merawatnya.
Suster kamar rawat inap di mana? Bisa antar aku ke sana? Mari saya cek di sini untuk Anda. Kalian diduga melakukan penganiayaan yang disengaja, semuanya ikut dengan... Kalian diduga melakukan penganiayaan disengaja, ikut kami semuanya. Untung kita sudah bersiap, kalau tidak, hari ini kamu bisa bahaya. Apa? Besok kamu akan operasi aborsi, kalau keluarga Qin, aku tahu Qin Ge. Dia tidak akan melepaskanku dengan mudah. Jadi masalah ini, hanya kamu yang bisa bantu aku. Tenang aja. Urusan ini, aku yang urus. Chuhan, besok, kamu dan aku, pergi dari High City bersama ya. Aku minta uang dari kakakku. Cukup untuk kita berdua. Hidup selanjutnya. Qin Ge, mereka sudah ditangkap, kamu masih mau pergi? Kamu terlalu meremehkan kakakku. Aku menjebaknya. Juga demi kita. Persiapan pergi dari High City. Tapi kali ini buktinya kuat. Ditambah kejadian sebelumnya, mereka pasti tidak bisa lepas. Omong-omong, aku mau upload kejadian hari ini, juga ke internet. Keluarga Qin tidak punya moral. Mau membuat kecelakaan medis kamu we. Si kecil manis itu berani menjebak kita. Nanti pulang, lihat bagaimana aku menghajarnya. Kalau bukan karena bodyguard, kakak yang mengambil semua kesalahan pada dirinya sendiri. Kali ini benar-benar bahaya. Nak, demi keluarga Qin kita, kali ini, kamu jangan lagi lemah hati. Adikku yang baik. Kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Kakak, bagaimana aku membalasmu ya? Chuhan, terima kasih untuk 2 hari ini yang merawatku di sini. Untuk apa sungkan sama aku? Hei. Apa? Oke, aku tahu. Ada apa? Orangku bilang padaku pengawal kakakmu sudah mengambil semua tanggung jawab dan menanggungnya sendiri. Dan mereka karena bukti tidak cukup sudah dibebaskan. Sudah diduga. Tapi tidak menyangka secepat ini. Tidak bisa. Aku harus mengekspos mereka. Biar semua orang tahu wajah aslinya. Perusahaan bahkan telah menghapus video yang kuunggah. Mana ada keadilan, aku akan cari mereka. Jangan pergi. Qin Ge pasti tidak akan tinggal diam. Kita sekarang harus segera meninggalkan Haicheng. Aku tidak rela, aku nggak percaya. Dia benar-benar bisa berbuat sewenang-wenang. Chuhan, jangan pergi. Manajer, kenapa kamu menghapus semua konten yang kuunggah ke internet? Itu akun yang diberikan perusahaan kepadamu. Perusahaan berhak mengambil kembali dan menghapus semua data. Kamu, Chuhan, aku sarankan jangan berlebihan dalam bersimpati. Kamu sekarang segera kembali dan mengeluarkan pernyataan minta maaf kepada keluarga Qin. apa aku minta maaf pada mereka? Mereka itu sekelompok orang jahat, bahkan putri mereka sendiri. Itu urusan rumah tangga mereka. Bukan urusanmu untuk khawatir. Jika kamu menolak minta maaf, aku akan langsung memecatmu dari perusahaan. Itu urusan rumah tangga orang lain. Bukan urusanmu untuk mengurusinya. Jika kamu menolak minta maaf, aku akan memecatmu sekarang juga. Ya sudah, pecat saja. Aku tidak mau kerja di sini lagi. Aku seorang jurnalis. Aku punya hak untuk membela kebenaran dan keadilan. Aku tidak akan bergaul dengan sampah seperti kalian dan ikut-ikutan kotor. Chuhan, kamu. Pak Manajer, gosip besar. Putri sulung keluarga Qin, Qin Yin, playboy, selingkuh dengan banyak orang, bahkan ganti pacar tiap malam. Apa katamu? Suaminya memaksanya untuk aborsi, itu terlalu baik. Perempuan seperti itu pantas mati. Ya, di internet semua bilang keluarga Qin hebat, tidak membela Qin Yin yang bermoral rusak. Ini fitnah. Fitnah? Coba kamu jelaskan. Kalau bukan karena perilakunya buruk, keluarga Qin baik-baik saja, kenapa setelah melihat hasil tes kehamilan, mereka memaksanya aborsi? Aku tidak tahu. Tapi Qin Yin bilang padaku, mereka bukan orang tua kandungnya.
Itu sebabnya. Pak Manajer, di internet juga bilang, Chuhan selalu membantu Qin Yin menyembunyikan kebenaran, memfitnah keluarga Qin. Pasti juga sama seperti Qin Yin, perempuan jahat. Juga bilang, kalau kita tidak pecat Chuhan, mereka akan mengekspos perusahaan kita, boikot perusahaan kita. Dengar? Cepat pergi. Tanpa investigasi kamu menyebar gosip di sini. Menjadi rekan kerja dengan kalian adalah aib bagiku. Kamu? Direktur Qin. Chuhan sudah keluar dari perusahaan. Baik. Bersiaplah untuk bertindak. Cepat dan rapi. Baik. Siap-siap, cepat. Chuhan, aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu sendiri tidak tahu menghargai. Seorang wartawan kecil. Berani melawan keluarga Qin kami? Benar-benar nekat sekali. Nak, kau sangat pintar. Qin Yin ya, sekarang terkenal buruk. Bahkan suatu hari nanti, dia mengungkapkan rahasia itu, tidak akan ada yang percaya padanya. 3 orang bisa menciptakan harimau, banyak mulut bisa melelehkan emas. Bahkan jika dia punya 100 mulut, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Benar. Sekarang di internet, penilaian terhadap keluarga Qin semakin tinggi. Beberapa waktu lalu, dampak buruknya sudah sepenuhnya hilang. Ini adalah harga ketidakpatuhannya, dan aku sudah semua kartu banknya bekukan. Aku ingin membuatnya tidak bisa meninggalkan Haicheng. Aku tidak percaya, apa keluarga Qin bisa menutupi langit? Kalau begitu katakan padaku, jika bukan karena kelakuannya yang buruk, keluarga Qin yang baik-baik, kenapa setelah melihat surat pemeriksaan kehamilan, mereka memaksanya aborsi? Aku tidak tahu. Tapi Qin Yin pernah bilang padaku, mereka sama sekali bukan orang tua kandungnya, makanya. Manajer, di internet juga bilang, Chuhan selalu membantu Qin Yin menyembunyikan kebenaran, memfitnah keluarga Qin. Pasti juga seperti Qin Yin, wanita jahat. Juga bilang, jika kita tidak memecat Chuhan, mereka akan mengekspos perusahaan kita dan memboikot perusahaan kita. Dengar? Cepat pergi. Chuhan, hati-hati. Chuhan. Chuhan. Halo. Di sini ada yang tertabrak mobil, kalian cepat ke sini. Maaf. Maaf aku yang membuatmu terlibat, Chuhan. Ini bukan salahmu. Aku hanya menyesal tidak bisa mengungkap wajah asli mereka dan membawa mereka ke pengadilan. Nona Chu, apa yang kau lakukan? Kau terluka parah sekarang? Harus segera dioperasi. Qin Yin, Aku akan mati. bisakah kau membuatku mati dengan tenang? Katakan padaku, apa sebenarnya rahasiamu Kar Alamano? Nona Qin katakan padanya sekarang. Kondisi Nona Chu sekarang tidak bisa ditunda. Chuhan. Lakukan operasi dengan baik. Aku janji padamu. Asal kau selamat turun dari meja operasi. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Cepat dokter. Dengar di rumah sakit ada yang menganiaya ibu hamil kalian, ya? Apa kalian tidak punya peri kemanusiaan? Tenang saja, aku wartawan berita Haicheng. Kami semua pasti akan membantumu memperjuangkan keadilan. Jika kau ingin cerai dan putus hubungan dengan mereka, kami juga akan membantumu. Seluruh masyarakat akan mengulurkan tangan untukmu. Jangan khawatir. Berhenti. Aku wartawan berita Haicheng, kalian diduga dengan sengaja melakukan penculikan dan penganiayaan. Aku sudah merekam semuanya dan melapor polisi. Qin Yin, kau tidak apa-apa, kau meskipun benar melanggar hukum pasti ada hukum yang menghukummu. Bukan seperti mereka menggunakan cara kotor untuk menyiksamu, kau tidak seharusnya menerima perlakuan kejam seperti ini. Di dunia ini, Mungkin hanya kau.
Setelah melihat hasil tes kehamilan, Yang berpikir begitu, Qin Yin, kau tidak seharusnya terus hidup di masa lalu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, aku akan membantumu. Kau pada wartawan kecil ini. Ternyata lebih peduli daripada kami keluarga sendiri. apa kau yang menyuruh orang melakukannya? Apakah kamu? Kamu yang menyuruh orang, kan? Aku yang melakukannya. Chu Han. Aku udah kasih kamu kesempatan hidup. Kamu sendiri nggak menghargai. Seorang wartawan kecil? Berani melawan keluarga Qin? Benar-benar nekat. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kami udah janji. Meninggalkan Hai Cheng. Rahasia ini akan terkubur selamanya. Kenapa kamu masih melakukan ini? Yin Yin. Jangan salahkan kakak. Kalau mau salahkan, salahkan saja dirimu yang enggak nurut. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku menyakiti Chu Han? Aku udah kasih kalian kesempatan. Kalian yang enggak menghargai? Kesempatan? Chu Han sekarang ditabrak, nasibnya belum tahu. Sedangkan aku, kalian masih takut aku bocorin rahasia, nggak boleh keluar rumah Qin? Ini yang disebut memberi kesempatan? Iya. Hal-hal yang nggak bisa dikendalikan. Aku nggak akan lakukan. Yin Yin. Kalau kamu nggak mau terus menyusahkan Chu Han, ya ikut aku pulang dengan baik. Aku nggak akan pulang. Kalau kamu desak aku, semua bakal susah. Qin Yin. Kamu juga ingin seperti wartawan kecil itu? Lebih suka dipaksa? Qin Ge. Aku peringatkan, sebaiknya jangan ganggu aku. Kalau enggak, rahasia itu besok bakal tersebar kemana-mana. Apa kamu pikir aku akan percaya? Silakan coba saja. Kalian terus mendesak aku. Sungguh pikir aku sebodoh itu, nggak punya cadangan. Kamu bisa coba saja. Kalian terus mendesakku. Kira aku sebodoh itu? Tidak menyisakan langkah cadangan? Apa maksudmu? Rahasia laporan pemeriksaan sudah kusimpan di dalam sebuah email. Dan juga sudah kuset fitur pengiriman otomatis. Selama aku tidak mengaktifkannya dalam sehari, email itu akan terkirim otomatis ke berbagai media nasional dan instansi terkait. Kau mengancamku? Tidak percaya? Kamu bisa coba saja. Aku tidak masalah. Paling tidak kita semua mati bersama. Apa dasarnya aku percaya padamu? Terserah padamu. Qin Yin. Selama ini aku meremehkanmu. Mulai hari ini, kalian pergi dari Hai Cheng. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Dulu saat aku ingin pergi, kalian tidak mengizinkanku. Sekarang, aku tidak akan pergi. Kamu? Oh ya. Janji sebelumnya padaku setelah aborsi, beri aku 100 juta, jangan lupa. Setelah aborsi, beri aku 100 juta, agar aku bisa pergi jauh. Baik. Tidak masalah. Kakak bisa transfer uangnya sekarang ke rekeningmu. Yin Yin. Uangnya sudah ditransfer. Setelah kamu aborsi, kakak akan transfer lagi 100 juta. Aku akan membuatmu hidup tanpa kekurangan. Selain itu, saham grup Qin. Aku tidak minta banyak. Cuma 30%. Qin Yin. Jangan keterlaluan. Ini yang seharusnya aku dapat. Kakakku yang baik. Dokter, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, operasinya berhasil. Dia sudah tidak dalam bahaya sekarang. Terima kasih. Selama aku koma, apakah Qin Ge tidak membuat masalah untukmu? Iya, dia datang. Apa? Lalu, apakah dia? Aku bilang padanya. Rahasia surat tes kehamilanku simpan di sebuah email. Selama aku tidak melakukan apa-apa, itu akan otomatis terkirim ke berbagai situs web. Kamu benar-benar mengatur email terjadwal? Sebelumnya rahasia ini adalah kutukan matiku. Sekarang ini adalah jimat penyelamatku.
Omong-omong, Yin, kamu pernah berjanji padaku, setelah aku sembuh, kamu akan memberitahuku rahasiamu. Sayang pagi ini malu besar. Aku ingin membelah perutmu dan mengeluarkan kotoran dari perutmu. Kamu tahu kan kamu itu sayang? Kalau aku jadi kamu akan mati sekarang juga. Aku tendang kamu sampai mati. Berhenti. Sibuk urusan orang. Peduli atau tidaknya, kami bukan urusanmu. Tapi setidaknya, kami lebih berhati nurani daripada wanita sepertimu. Lihat sendiri. Ini laporan tes kehamilannya. Catat. Ini? Ini sungguh mengerikan. Maaf ya. Aku pasti akan memberitahumu. Tapi bukan sekarang. Chuhan, kamu satu-satunya temanku. Jika kamu tahu kebenarannya, apakah kamu juga akan seperti mereka, meninggalkanku? Yin, kamu mau beli rumah di sini? Apa kamu bersiap untuk tinggal? Dulu aku pikir terus-terusan bersabar bisa mendapatkan ketenangan sebentar. Maaf, tadi aku sedang tidak waras. Bayi ini memang bermasalah, memang tidak boleh dipertahankan. Maaf mengganggu kalian. Aku baru saja lihat laporan itu. Hasil pemeriksaan mengatakan, semua data anak, sama sekali tidak ada masalah. Apa kamu punya alasan tertentu? Katakan pada kami. Kami pasti akan mencari cara untuk membantu kamu. Aku tidak punya alasan apapun. 3 orang itu semuanya aku yang cari. Tidak ada hubungan dengan mereka. Aku bilang, ini bukan urusan kita, kan? Yin, kenapa? Laporan kehamilan itu sebenarnya menyembunyikan rahasia apa yang membuatmu begitu sulit diungkapkan? Tapi yang kami dapatkan hanya luka yang semakin berat dari waktu ke waktu. Bahkan membuatmu hampir kehilangan nyawa. Aku nggak percaya keluarga Qin bisa berbuat seenaknya. Chuhan, hati-hati. Yin, akhirnya kamu sadar juga. Ini bukan wanita dari keluarga Qin itu. Qin Yin, kan? Iya, dia. Perempuan murahan selingkuh kebiasaan. Dari lihat saja sudah jelas perempuan jalang pantasan keluarga Qin gak bisa terima dia memaksanya aborsi. Manajer gosip besar, nona besar keluarga Qin Yin perempuan murahan, selingkuh dengan banyak orang, bahkan ganti pasangan tiap malam. Apa katamu? Suaminya memaksanya aborsi, memang terlalu baik hati. Perempuan seperti itu mati pun gak rugi. Iya, di internet bilang keluarga Qin hebat, tidak memihak tipe seperti Qin Yin perempuan bejat moral. Menurutku sih, keluarga Qin ini terlalu baik. Mereka bahkan, seharusnya dia langsung dimasukkan ke rumah sakit jiwa, biar nggak merusak nama baik keluarga. Enggak. Nama baik keluarga, jangan sampai rusak, biar nggak merusak nama baik keluarga. Betul, kalian jangan latah. Qin Yin, sebenarnya bukan anak kandung keluarga Qin. Semua fitnah sengaja dari keluarga Qin, untuk menjatuhkannya. Meskipun bukan anak kandung kami sudah membesarkannya selama ini, pasti ada perasaan, kan? Mana mungkin kami memfitnah? Benar, orang berkelompok sesuai jenisnya, benda berkumpul sesuai jenisnya, menurutku, kamu juga bukan orang baik. Diam kamu. Yin, kamu dengan segala gosip ini masih pamer diri di sini? Kamu nggak malu? Kalian nggak malu? Aku takut apa? Oh iya, Qin Ge sudah janji sama aku untuk memberikan 30% saham kepada aku. Kalian sebaiknya sebelum besok urus masalah sahamnya. Kalau tidak, kalian bisa tanya dia. Dia tahu konsekuensinya. Kalian sebaiknya sebelum besok menyelesaikan urusan saham. Kalau enggak, tanya saja dia. Dia tahu konsekuensinya. Nat, kok bisa kau kasih dia 30% saham? Ini jelas pemerasan. Bagaimana aku bisa mengadopsi anak durhaka seperti ini? Iya, sebenarnya ada apa? Dia sembunyikan rahasia tes kehamilan di dalam sebuah email. Rahasia hasil tes, aku sudah letakkan di dalam sebuah email. Dan sudah atur fitur pengiriman otomatis.
Selama sehari aku tidak bertindak, email itu akan otomatis terkirim ke media-media besar nasional dan instansi terkait. Kau tipu aku? Enggak percaya? Coba saja. Pokoknya aku enggak peduli. Paling parah, kita mati bersama. Selama sehari dia tidak bertindak, email itu akan terkirim ke media-media besar. Perempuan ini, anak durhaka. Sudah? Jangan bicara lagi, waktu hasil tes kehamilan keluar dulu, kalau kalian menenangkannya, dan menyuruhnya aborsi, masa sekarang kita bisa begitu terpojok? Mas, apa kita benar-benar akan kasih dia 30% saham? Jangan. Apa kau mau bertarung sampai mati? Kau harus tahu, sekarang dia tak punya apa-apa, kita yang punya segalanya. Harga dari perang total, apa kau sanggup? Nak, gadis kecil itu sekarang sudah tak terkendali. Dia punya saham sebanyak itu. Kalau dia hanya mau uang, tidak mau saham, kita malah harus khawatir. Nak, apa maksudnya? Dia punya saham sebanyak itu, dia tak akan publikasikan masalah ini. Kalau tidak, perusahaan Qin hancur, saham di tangannya hanya jadi kertas tak berharga. Jadi, selama dia tidak ceroboh, kita masih punya kesempatan. Masuk akal. Semakin banyak yang dia minta, semakin dia tak ingin perang total. Aku sudah suruh hacker awasi dia. Asalkan email itu ketemu, aku punya banyak cara tarik sahamnya. Aku sudah menyuruh hacker mengawasinya. Asalkan email itu ditemukan, aku punya cara untuk mengambil kembali sahamnya. Kakak, besok kita bisa mencobanya. Kalau dia setuju sahamnya ditukar dengan uang, itu berarti dia mungkin akan berjuang sampai mati. Kita bisa mendahului. Cengan, 30% saham. Kamu keluarkan 10%, Kak? Kakak, aku keluarkan 10%, maka aku tinggal 3% saham saja, Ayah. Ibu, kalian masing-masing keluarkan 10%. Sudah, jadi begini saja. Aku akan suruh orang menyiapkan kontrak sekarang. Kakak, Saham yang kuminta, sudah siap. Qin Yin, apa kau tidak punya malu? Kau berani mengancam kami dengan hal itu, dan masih menginginkan saham perusahaan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Ah, muka berapa harganya? Dulu kalau aku tidak terlalu peduli muka, tidak akan diperlakukan seenaknya dan dihina oleh kalian, bahkan hampir merenggut nyawaku. Apa kau teriak-teriak, kan belum mati? Yinyin, bagaimanapun kita satu keluarga. Begini, kau hanya perlu menarik dan menghapus email yang dijadwalkan terkirim itu. Maka kami menganggap masa lalu sudah berlalu. Nah, begitu saja, oke? Apa hak kalian berkata masa lalu sudah berlalu? Apa hak kalian untuk mengatakan yang lalu biarlah berlalu? Jika tidak ada email itu, aku khawatir sudah dihancurkan oleh keluarga mungkin sampai tidak bersisa, kan? Mana ada kesempatan duduk di sini? Yinyin, kamu sama sekali tidak perlu membuat keributan seperti ini. Sudahlah. Kata-katamu itu tidak menjijikan, tapi aku yang mendengarnya merasa muak. Keluarkan surat pengalihan saham. Qin Yin, bagaimana kalau sudahlah, kita saling mengalah? Si manis itu sekarang sudah tidak terkendali. Dia punya saham sebanyak itu. Jika dia hanya minta uang, bukan saham, kita malah harus khawatir. Nak, apa maksudnya ini? Dia punya saham sebanyak ini, tidak akan membocorkan masalah ini. Kalau tidak, perusahaan Qin bangkrut, saham di tangannya hanya segumpal kertas sampah. Jadi, selama dia tidak bertindak sembarangan, kita masih punya kesempatan. Masuk akal. Semakin banyak yang dia minta, semakin dia tidak ingin saling menghancurkan. Aku sudah menyewa hacker untuk mengawasinya. Begitu menemukan email itu, aku punya banyak cara untuk mengambil kembali sahamnya. Aku suruh kakakmu memberimu 1 miliar lagi. Kamu bawa uangnya pergi dari Haicheng, gimana? Setuju? Tidak bisa. Jika kalian tidak beri sahamnya, aku jamin, rahasia itu sore ini akan menjadi headline berita selama beberapa tahun ke depan. Yinyin, 30% saham kamu benar-benar tidak bisa minta itu. Gimana kalau begini, kami ganti saham dengan uang, dan harganya, kamu yang tentukan. Baiklah, tapi aku hanya jual 10% saham. 20% sisanya harus diserahkan. Kamu. Kenapa? Tidak setuju. Kalau begitu aku tidak jual sahamnya. Terserah rahasianya bisa dijaga atau tidak. Itu tergantung moodku.
Jangan, 10%, ya 10%, oke? Kalau begitu tambah 1 miliar lagi, bawa uangnya cepat pergi. Sudah tahu kamu tidak punya hati, dulu seharusnya aku tidak mengadopsimu. Kamu yang menggantikan putriku yang meninggal, menikmati kemewahan. Tapi bukankah aku juga sudah berbakti untuk putri kalian yang meninggal? 10% saham itu. Aku minta 10 miliar. 10% saham itu. Saya minta 1 miliar. 1 miliar? Kamu nggak takut kekenyangan? Menurut kakak, bagaimana? Baik, ya, 1 miliar. Nak, dia benar-benar minta harga selangit. Kamu tidak bisa. Ini hutang kita padanya. Syukurlah kakak sadar. Yingin. 20% saham itu 3 miliar. Saya ambil. Bagaimana? 3 miliar? Nak kamu yang gila, atau pendengaranku yang salah? Kakak jangan gegabah. Tidak jual. Kakak begitu cakap, saham-saham itu nantinya pasti jauh lebih dari 5 miliar. Prinsip keuntungan jangka panjang. Saya masih mengerti. Tidak memiliki cukup saham di tangan. Bagaimana kalian bisa percaya padaku? Yingin. Selamat, mulai sekarang, kamu adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Qin. Kalau begitu, terima kasih. Oh ya, besok aku akan kerja di grup Qin, kantor. Ingatkan untuk membereskannya untukku. Qin Yin. Mereka benar-benar akan memberimu saham? Kamu akan kembali ke grup Qin? Hanya dengan cara ini aku bisa menghancurkan keluarga Qin sepenuhnya. Qin Yin. Mereka serius? Mau kasih saham ke kamu? Kamu mau kembali ke grup Qin? Hanya dengan begitu aku bisa menghancurkan keluarga Qin sepenuhnya. Yin. Kamu benar-benar mau bawa Nuo pergi? Shi Cheng'an ini sudah dijanjikan oleh Qin Ge. Tapi aku belum setuju. Kamu bisa tanya dia sendiri. Tapi beranikah kamu? Aku? Yin, ayo kita rujuk. Demi Nuo, ya? Jangan sentuh aku. Aku jijik. Yin, anak ini tidak boleh. Sekarang ikut aku untuk aborsi. Nuo, ayo kita pergi. Ibu sudah menyiapkan rumah baru untukmu. Mama, jangan tinggalkan ayah, ya? Nuo, urusan orang dewasa. Kamu belum mengerti sekarang, nanti kamu akan tahu. Tidak boleh. Harus bikin Nuo berada di tanganku. Dia adalah antara aku dan keluarga Qin satu-satunya ikatan. Mama, aku mau makan tanghulu itu. Oke. Diam di sini tunggu mama, ya? Jangan kemana-mana. Bang, aku mau satu ini. Siap. Nuo. Kamu pergi kemana? Mama sangat takut. Aku ingin main dengan teman-teman. Tapi mereka tidak mau main denganku. Bisa bilang ke mama kenapa mereka tidak mau main denganmu? Mereka bilang aku masih anak-anak, dan bilang mama adalah perempuan jahat yang tidak bermoral. Mereka tidak mau main dengan Nuo. Itu karena mereka jelekan mama. Bilang jelek tentang ibumu. Apa yang kami katakan salah? Sekarang semua orang di jalan. Siapa yang tidak tahu? Keluarga Qin punya anak perempuan jahat. Ya, mulai sekarang sebaiknya jangan bawa anakmu keluar lagi. Anak-anak kami yang berpendidikan baik bisa terpengaruh. Berani lagi ngomong sembarangan, aku tampar kamu. Sayang, jangan main dengan anak orang ini. Biar anak-anak lain juga tidak main dengannya. Mama, nanti tidak ada orang yang mau main dengan Nuo. Siapa bilang Nuo kita tidak punya teman main? Nuo tenang saja. Ayah ada di sini. Pasti banyak teman mau bermain denganmu, ya? Cepat minta maaf pada putriku.
Nah, kami tidak tahu ayahmu adalah Tuan Shi. Tuan Shi adalah ayah yang baik. Cepat, bermainlah dengan Nuo-Nuo. Ayahmu sangat keren. Mulai sekarang kita sahabat terbaik. Ayahmu baik sekali, mulai sekarang kami akan bermain denganmu. Pergilah. Shi Cheng'an, semua ini kamu atur, kan? Iya. Kenapa? Nuo adalah putriku. Hanya dengan mengikutiku dia bisa mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Kedengarannya, bagus sekali kau, dan aku sudah bercerai kau kehilangan Nuo. Maka kau dan keluarga Qin benar-benar tidak ada hubungan lagi. Bagaimana kau bisa mengambil uang keluarga Qin? Nuo mulai sekarang akan bersama ayah. Yin kau benar. Aku memang orang yang kejam seperti itu. Tapi terus kenapa? Kau selamanya tidak akan bisa lepas dari rahasia itu. Itu akan menemanimu seperti mimpi buruk selamanya. Nuo, ayo kita pergi. Shi Cheng'an, saat keluarga Qin runtuh, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kenapa? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kenapa? Sayang, Pagi ini kami sangat malu. aku ingin membelah perutmu. Isi kotor di perutmu, semua akan kukeluarkan. Kau juga pikir kau imut. Kalau aku jadi kamu, aku akan bunuh diri sekarang. Lalu kau mau aku bagaimana? Kau mau aku mati? Kau hidup. Hanya membuat kami semua merasa jijik. Ayah, ibu, kalau aku lompat dari sini, bayinya pasti akan gugur. Apa kalian akan senang? Kalau begitu, lompatlah. Asalkan bayi di perutmu gugur, aku akan segera suruh dokter menyelamatkanmu. Kenapa? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Qin Yin, ada apa denganmu? Bangun. Bukan salahku. Qin Yin, apa kau mimpi buruk? Chu Han, kenapa? Kenapa mereka perlakukan aku seperti ini? Apa hak mereka semua datang menyalahkanku? Qin Yin, katakanlah rahasia itu. Apa kau ingin tidak bisa melewati rintangan ini selamanya? Menderita seumur hidup? Tidak. Aku bilang kau juga akan membenciku, seperti mereka. Seperti setelah melihat hasil tes kehamilan. Percayalah padaku, aku, sahabat terbaikmu, aku bilang akan membantumu mendapatkan keadilan. Keadilan. Ya, keadilan. Meskipun sekarang masalah itu kau jadikan alat untuk mengancam keluarga Qin, tapi apa ini yang kau inginkan? Apa kau ingin itu menjadi mimpi buruk seumur hidupmu? Kau harus benar-benar melangkah maju baru bisa punya hidup baru. Qin Yin. Baik, aku bicara. Aku akan cerita semuanya padamu. Mereka benar-benar orang jahat. Yin, kau menderita. Kau tidak membenciku? Ini bukan salahmu. Itu semua karena para bajingan keluarga Qin mereka sampai. Terima kasih Chu Han. Tapi sekarang, arah opini publik dikendalikan oleh keluarga Qin. Bahkan jika kita ceritakan hal ini, aku khawatir tidak ada yang akan percaya. Sekarang aku setiap hari di keluarga Qin membuatku merasa jijik. Aku harus hancurkan keluarga Qin. Chu Han, bisakah kau membantuku? Karena sekarang apa yang kita katakan tidak ada yang percaya. Maka kita buat mereka sendiri yang mengatakannya. Kau punya cara? Nak Qin Yin ikut campur di perusahaan, bahkan sering memeriksa pembukuan keuangan. Kalau terus begini, Yang lebih parahnya, dia menggagalkan beberapa bisnisku. Kita juga harus bersabar, dia sekarang bukan lagi Qin Yin yang dulu. Halo. Apa katamu? Baik. Sangat bagus. Email terjadwal itu sudah ditemukan dan sudah dihapus oleh hacker. IBA. Nak, sangat bagus. Selagi Qin Yin belum sadar, kita harus segera bertindak. Benar, sekarang setiap hari dia memperlakukan kita seenaknya. Aku sudah muak. Kita kan keluarga hari ini.
Mari kita bersama antarkan dia ke perpisahan terakhir. Ada apa kalian mencariku? Sikapmu ini bagaimana? Pulang saja tidak panggil ibu. Dengan si tidak tahu terima kasih ini apa yang perlu dibicarakan? Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Berada bersama kalian, sedetik pun aku merasa muak. Sayang, aku jujur padamu. Email yang bisa mengancam kita itu sudah dihapus. Apa yang kamu sombongkan? Apa? Bagaimana kalian menemukannya? Kakak laki-laki punya caranya sendiri. Kalau tidak, bagaimana kami berani menyentuhmu? Yinyin mau kemana? Yinyin mau kemana kamu? Lepaskan aku. Aku bilang, aku kesini. Chuhan tahu. Tenang saja, kalian tidak ada yang bisa lolos. Setelah aku menguncimu, aku akan berurusan dengan wartawan kecil itu. Ini kejahatan, kalian tahu? Kejahatan? Dari kecil sampai besar, tidak pernah ada yang berani mengancamku, adikku yang manis, kamu yang pertama. Kamu sudah mengancamku begitu lama, setidaknya aku harus melampiaskan amarahku, kan? Iya kan? Yinyin, Meskipun kamu bukan anak kandung kami, kamu tinggal dan makan di keluarga Qin. Selama ini, apa yang kami lakukan salah padamu? Kamu berani menggunakan rahasia itu untuk mengancam kami. Kamu menggunakan rahasia ini untuk bertindak sewenang-wenang di sini. Senang sekali, ya? Senang sekali. Kamu juga merebut putriku. Sudah, kalian jangan terlalu keras. Aku tidak mau mendapat kasus pembunuhan. Yinyin, padahal kamu tinggal menggugurkan kandungan itu, dan diam di rumah, kita bisa menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Kamu masih menjadi adikku yang baik, tapi, kenapa kamu harus menggunakan hal itu untuk memaksa kami? justru kalian yang memaksaku. Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini padaku? Padahal akulah yang paling tidak bersalah. Siapa suruh kamu hamil anaknya? Itu aib keluarga. Jelas-jelas kalian yang memaksaku. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Padahal akulah yang paling tidak bersalah. Siapa yang menyuruhmu hamil anaknya? Itu adalah aib keluarga Qin. Ya, aku memang hamil anak orang itu, tapi apakah itu salahku? Kalian. Yinyin, keluarga Qin kita, bisakah kita melewati krisis ini? Semua tergantung pada Pak Dong tua. Cepatlah bersulang untuk Pak Dong. Ibu. Aku sudah tidak bisa minum lagi. Keluarga Qin telah mengadopsimu, membuatmu menggantikan putriku, menikmati kemewahan dan kekayaan. Bukankah ini yang seharusnya kau lakukan? Seharusnya begitu. Lalu kenapa kau tidak mengorbankan dirimu? Malam itu, jelas-jelas kalian yang membuatku mabuk dan mengirimku pergi. Tapi keesokan harinya kau bilang padaku, tidak terjadi apa-apa. Sampai aku melihat di laporan tes kehamilan, golongan darah baru tahu. Malam itu kalian benar-benar mengirimku ke ranjang orang lain dan membuatku hamil. Kamu seharusnya tidak hamil anaknya. Apa kau tahu? Ini akan membunuh kita. Ya, orang tua bernama Dong itu sudah mati. Beberapa putranya, masing-masing adalah tokoh terkenal, mana mungkin mereka mengizinkan adik tidak sah muncul jika dia tahu. Kita semua tidak akan bisa lari. Bukankah kau sudah paham semua ini? Lalu kenapa kau masih mengambil hal itu untuk terus mengancam kami hanya dengan mengurungmu? Baru tidak ada yang tahu tentang hal ini. Yinyin, kau yang tidak mempertimbangkan kepentingan keseluruhan. Apa kau tahu, siapapun dari keluarga mereka bisa menghancurkan kita, semudah membunuh semut. Diam kau. Yinyin, kamu tidak memikirkan kepentingan bersama. Kamu tahu enggak, siapapun dari keluarga mereka bisa menghancurkan kita, semudah membunuh semut. Diam kamu. Kamu yang paling tidak berhak menyalahkanku. Aku istrimu. Tapi kamu demi Qin Xiang. 15% saham, memberikanku pada orang lain. Benar-benar menjijikkan. Aku menjijikan? Mengandung anak orang lain, itu kamu, bukan aku. Tanduk hijau itu kamu. Kamu sendiri yang memakainya. Apa urusanku? Kamu? Yinyin, keluarga Qin,
Kami sudah membesarkanmu bertahun-tahun, kamu harus membalas budi kami. Ya, kalau tidak ada semua ini, aku berniat membalas budi kalian dengan baik, tapi kalian malah memaksaku. Hari ini kau tidak punya pilihan. Anak dari orang itu, begitu tahu, meskipun kau sudah menggugurkan anak haram itu, kamu tetap menjadi duri dalam hati mereka. Kamu kira, kamu membocorkan masalah ini, kamu bisa selamat? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kalian para sampah mendapat balasan. Kalian. Yinyin, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kamu datang tepat waktu. Yinyin, email itu benar-benar dihapus hacker. Sepertinya rencana berjalan lancar. Saatnya menarik jaring. Kakak masih tidak sesuai keinginanmu. Lagi-lagi mengecewakanmu. Kakak masih tidak sesuai harapanmu. Kembali mengecewakanmu. Jangan merekam. Kalian jangan merekam. Ini memasuki rumah tanpa izin keluar. Benar-benar mengerikan, kalian mengadopsi anak perempuan, tapi memanfaatkannya untuk keuntungan, sekarang semuanya terbongkar, malah mau mengurung anak angkat. Sungguh kejam. Tidak menyangka. Ternyata Pak Dong memiliki sisi yang tidak diketahui orang. Kamu, apa kalian gila? Berani bicara buruk tentang Pak Dong? Tidak benar, Nak. Bagaimana mereka tahu? Direktur Qin di sini, semua yang terjadi tadi, sudah disiarkan langsung, telah tersebar. Sekarang, mungkin seluruh Indonesia tahu, kasihan putri sulung keluarga Qin. Apa maksudmu putri sulung Qin? Qin Yin sama sekali bukan putri sulung. Dia hanya korban. Dialah yang patut dikasihani. Siaran langsung? Ternyata kalian juga takut. Lalu kenapa memperlakukanku seperti ini? Apa kamu mau membuat kami marah? Ayah, aku benar-benar sudah mati sekali. Kamu harus menggugurkan anak ini. Mulai sekarang, kamu harus tinggal di rumah. Panggil orang. Panggilkan dokter. Langsung di rumah operasi aborsi saja. Kamu. Semua karena tekanan kalian. Selesai kali ini keluarga Qin benar-benar hancur. Qin Ge kamu dicurigai melakukan penganiayaan suap bisnis. Ikut kami. Kalian tidak boleh menangkap anakku. Ayo. Qin Yin, kamu menghancurkan keluarga Qin. Apa untungnya bagimu? Setidaknya aku bisa hidup dengan harga diri. Qin Yin, dia itu kakakmu. Bagaimana bisa kamu? Apa kamu lupa? Aku bukan putri keluarga Qin. Aku diadopsi untuk menggantikan putri kalian. Kalian bertiga, ikut kami juga. Yinyin Nono, tidak bisa tanpa ayah. Kamu jangan biarkan mereka menangkapku, aku mohon. Belum pernah melihat pria seperti ini, menjual istri untuk keuntungan, sekarang berani minta ampun. Sudah lihat pria? Belum lihat yang setebal muka ini. Benar-benar aib bagi pria. Sudah. Bawa semua. Qin Yin, kamu mati tidak beres. Yinyin. Baiklah, bawa semuanya. Qin Yin, kamu mati konyol. Yinyin. Untung semuanya sudah berakhir, tadi benar-benar menakutkan. Kamu ini. Terima kasih. Sudah kubilang, kita adalah sahabat terbaik, mulai sekarang, jangan ucapkan terima kasih terus. Oh ya, bukti penggelapan pajak mereka. Sudah kamu serahkan ke polisi? Sudah beres. Terlibat pembunuhan penggelapan pajak. Kali ini, Qin Ge pasti akan dipenjara seumur hidup, sedangkan mereka bertiga. Tidak peduli. Mulai sekarang, mereka dan aku tidak ada hubungan lagi. Habis. Kali ini keluarga Qin benar-benar hancur. Pak Tua, kita hanya punya Qin Ge satu-satunya anak laki-laki. Kamu harus cari cara untuk menyelamatkannya. Semua ini gara-gara Qin Yin, si kecil manis itu membawa kita ke situasi seperti ini. Benar. Qin Yin. Semua masalah ini, dia yang memulainya, dia harus menyelamatkan kakaknya. Ayo, cari dia. Mama bodoh gak bisa tangkap aku. Ketangkap. Mama angkat datang menyelamatkanmu. Kakakmu sudah mau dihukum, kalian malah santai saja. Kakakmu sudah divonis, kalian santai saja. Kalian mau apa? Dasar anak kurang ajar. Memasukkan kakakmu ke penjara, kau masih berani bertanya. Itu memang pantas dia terima. Dasar anak kurang ajar, aku pukul kau. Aku sudah bukan lagi yang bisa kalian sakiti, Qin Yin. Yin Yin. Semuanya sudah berlalu.
Kenapa? Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Kenapa? Kenapa begitu padaku? Dasar tak tahu diri kau tanya kenapa. Ayah, Ibu, menurutku, Yin Yin sudah tidak waras. Masukkan dia ke rumah sakit jiwa saja. Di rumah sakit terlalu mencolok, aku punya cara. Cari beberapa pria. Apa yang kalian lakukan? Tidak sadar diri? Masih berani datang ke Yin Yin? Tidak punya malu? Kau. Kalau aku sudah aku bunuh diri saja. Kau. Qin Yin, dulu memang salah kami, tapi sekarang yang bisa menyelamatkan Qin Ge, hanya kau jangan tega melihatnya mati. Benar. Setidaknya kami benar-benar membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kau tidak bisa membiarkan kami di hari tua tidak ada yang mengurus. Kau tidak boleh acuh. Kau bilang pada mereka, semua yang dulu adalah kesalahpahaman, kau tidak akan mempermasalahkan lagi. Dan kau pemegang saham terbesar kedua. Kau bilang saja pada mereka bahwa penggelapan pajak itu kau yang lakukan, kakakmu akan keluar. Kau asal bisa selamatkan kakak sulungmu, kami akan memaafkanmu hal-hal sebelumnya. Kami tidak akan mempermasalahkan lagi, kau tetap putri baik kami, setuju? Kalian benar-benar berkhayal. Membebaskan Qin Ge lalu Qin Yin masuk penjara? Diam kau. Ini urusan keluarga Qin. Kau orang luar campur tangan apa? Dia bukan orang luar. Dia keluarga Qin Yin lebih dekat dari kalian. Kalian yang orang luar, kau. Meski aku bisa menyelamatkan, aku tidak akan melakukannya. Aku Qin Yin tidak sebaik itu. Yin Yin, ibu mohon padamu. Aku Qin Yin belum sebaik itu. Yin Yin. Ibu memohon padamu. Baiklah, bangunlah. Jangan berpura-pura di sini. Aku tidak peduli dengan cara ini. Nak, selamatkan kakakmu. Ibu memohon padamu. Kamu masih bisa meminta bantuan keluarga dong. Mereka pasti akan menyelamatkan kakakmu. Lagi pula dulu kamu dan bapak dong. Kamu masih membicarakan keluarga dong di sini. Hari ini, meskipun kamu berlutut sampai mati di sini, aku tidak akan menyelamatkannya. Kamu ini, anak durhaka, ibumu sudah berlutut untukmu. Kamu masih tidak mau mengabulkan? Baiklah. Baik, lihat saja aku akan memukulmu sampai mati. Berani-beraninya kau menyentuh Qin Yin? Aku akan langsung lapor polisi. Tak percaya? Coba saja. Semuanya, cepat lihat. Semuanya, cepat lihat. Qin Yin yang tidak punya hati nurani ini. Tak tahu balas budi, mau membunuh anakku. Semuanya, cepat lihat. Di rumah ini ada anak durhaka. Aku tidak mau hidup lagi. Bagaimana bisa membuat orang tuanya sendiri terdesak seperti ini? Lihat dia. Bukankah dia beberapa waktu lalu yang viral di internet, korban Qin Yin? Maka mereka berdua bukanlah. Kamu bilang, aku jadi sadar. Benar saja, keluarga Qin sampah ini mengadopsi anak perempuan untuk diperah. Nilainya, membius orang dan memberikannya pada orang lain, sungguh tidak tahu malu. Apa yang kalian tahu, kami melakukan itu demi keluarga Qin. Apa salah kami? Sungguh tidak bisa diselamatkan. Ternyata memang keluarga Qin yang sampah. Mengadopsi anak perempuan hanya untuk diperas. Nilai mereka. Membius orang lalu memberikannya kepada orang lain. Sungguh tidak tahu malu. Apa yang kalian tahu? Kami melakukan itu demi keluarga Qin. Apa salah kami? Benar-benar tidak bisa disembuhkan. Yin Yin, kamu kan tidak mati. Apa perlu kamu terus-terusan mempermasalahkan hal ini? Dengar. Apa yang dikatakan wanita tua ini? Kalau bukan karena wanita tua itu sudah terlalu tua, aku sudah tendang dia. Kalian semua pergi. Kalau tidak, wanita tua ini akan menabrak kalian sampai mati. Qin Yin, aku tanya kamu sekali lagi. Kamu mau menyelamatkan kakakmu atau tidak? Maaf, tidak bisa membantu. Nuo. Qin Yin, kalau kamu tidak menyelamatkan kakakmu, aku akan membuatmu tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Lepaskan Nuo. Kamu selamatkan kakakmu dulu, baru aku kembalikan anakmu. Kakek, kamu galak sekali, aku takut. Kamu diam. Asalkan ibumu setuju menyelamatkan orang, kami akan melepaskanmu. Cepat suruh ibumu menyelamatkan orang. Ibu? Kalian mengancam Qin Yin dengan anaknya, masih manusia? Aku tidak peduli, Qin Yin. Kamu jadi menyelamatkan kakakmu atau tidak? Baik. Aku selamatkan. Oke, lepaskan Nuo. Tidak bisa. Kamu selamatkan kakakmu dulu. Ayah. Jangan lepaskan Nuo dulu sama sekali. Kalau tidak, Qin Yin pasti tidak akan menyelamatkan orang. Cheng An,
Kamu memang mengerti keadaan? Shi Cheng'an, Nuo adalah anak kandungmu sendiri. Kamu masih manusia? Shi Cheng'an, Nuo adalah putri kandungmu. Kamu masih punya hati? Setelah kakak keluar, perusahaan Qin bisa bangkit kembali? Kamu pikir aku peduli dengan seorang wanita? Cheng'an, kamu memang bijaksana. Ayah, lenganmu sering sakit, serahkan Nuo padaku. Cheng'an, setelah kakakmu keluar, aku akan minta dia memberimu lebih banyak saham. Terima kasih, ayah, tuntun dia. Nuo temui ibu. Nuo, kamu tidak apa-apa. Ibu gagal melindungimu, Cheng'an kamu. Kamu ini kecil yang lucu, berani mengkhianati kami. Itu semua karena kalian. Kalian janji akan memberi saya perusahaan Qin Saham Group dan menghasut saya untuk menyerahkan Yin kepada orang tua itu. Itulah kenapa Yin begitu membenciku. Yin meninggalkanku, keluargaku hancur, saham juga hilang, semuanya hilang. Kamu. Aku istrimu. Tapi demi perusahaan Qin 15% saham itu kamu menyerahkanku pada orang lain, benar-benar menjijikkan. Aku menjijikkan? Yang hamil, anak orang lain adalah kamu, bukan aku. Tanduk hijau itu kamu, yang kamu pakai sendiri. Apa urusannya denganku, kamu? Yin, aku tahu seumur hidupmu tidak mungkin memaafkanku. Aku yang salah. Seharusnya tidak serakah harta. Maaf, aku yang salah. Shi Cheng'an, untuk siapa kamu berakting di sini? Si Cheng'an. Bahkan jika kamu mengembalikan anak kecil itu padanya, dia tidak akan berterima kasih. Yin, aku tahu semua penderitaanmu. Berasal dari dua orang tua ini. Tenanglah, aku pasti tidak akan membiarkan mereka mengganggumu lagi. Apa kamu benar-benar mendengarkan aku bicara? Nuo panggil ayah sekali lagi, ya? Ayah. Nuo yang manis, ayah adalah ayah yang jahat. Mulai sekarang ingatlah, dengarkan ibu dengan baik ya. Shi Cheng'an, apa sih yang kamu rencanakan? Nono sayang, ayah jahat. Ingat ya, mulai sekarang, dengarkan kata ibu ya. Shi Cheng'an, mau apa kamu? Si Cheng'an, kembalikan anak itu padanya. Bagaimana aku bisa menyelamatkan Qin Ge? Terserah kamu. Kamu mau bunuh anakku ya? Dasar pengkhianat, aku pukul mati kamu. Kamu. Aku pengkhianat? Bertahun-tahun kalian selama ini mengira Qin Yin adalah anak angkat kalian. Kalian sama sekali tidak menganggapnya sebagai anak kandung. Dan aku sudah muak dengan perlakuan kalian. Shi Cheng'an, kami beri kamu saham, beri kehidupan mewah, dan kau balas dengan pengkhianatan. Keluarga Qin semuanya orang baik. Qin Ge seharusnya dipenjara seumur hidup. Keluarga Qin seharusnya punah. Manis, aku pukul mati kamu. Aku bilang mulai sekarang kalian jangan pernah ganggu Yin dan kehidupan anak perempuanku. Si Cheng'an, dengan sengaja menyebabkan kematian, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ibu, Tante Chu, kita mau kemana? Kita pergi menyambut. Semua keindahan dalam hidup. Semoga kita semua di masa depan penuh harapan terus melangkah tanpa henti.